Lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Lingkungan alam sendiri meliputi interaksi semua spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan alam dibagi menjadi dua unsur, yaitu biotik dan abiotik. Yang pertama, unsur biotik. Biotik adalah makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang mikro maupun makro. Lingkungan biotik adalah salah satu komponen lingkungan alam yang terdiri dari makhluk hidup maupun organisme yang hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan biotik merupakan semua lingkungan terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang kedua, unsur abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk lain. Adapun contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sederhananya, lingkungan abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup tetapi ada di sekitar dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Kesehatan dan kelestarian lingkungan menyumbang pada 4 aspek. Yang pertama, lingkungan yang sehat dan lestari adalah lingkungan yang mampu menyediakan kebutuhan bagi seluruh umat manusia yang mencakup kebutuhan pangan, obat-obatan, sandang, papan, dan sebagainya. Yang kedua, aspek lingkungan yang sehat dan lestari, yaitu mampu mengelola nutrisi yang ada di alam, membentuk tanah, dan menjaganya agar tetap subur, menjadi habitat yang baik bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, lingkungan yang sehat dan lestari mengatur keberlangsungan jasa lingkungan, mengontrol iklim agar tidak terjadi cuaca ekstrim, mampu menyerap emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global dan membersihkan air dan udara. Selanjutnya, yang terakhir, lingkungan yang sehat dan lestari menyumbang kualitas hidup manusia, menciptakan budaya yang menimbulkan manfaat fisik, psikis, mengurangi stres, menciptakan seni dan hubungan baik antara manusia dan ekosistem. Beberapa cara menjaga lingkungan alam agar terhindar dari berbagai penyakit dan bencana alam. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu cara menjaga lingkungan alam yang paling penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya pasti akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Tak hanya menyebabkan lingkungan menjadi kotor, membuang sampah sembarangan juga menghambat aliran sungai yang akhirnya memicu banjir bandang. Ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya banjir. Yang kedua, menanam pohon. Cara menjaga lingkungan alam selanjutnya yaitu melakukan penghijauan atau menanam pohon. Tanaman hijau di sekitar rumah berperan penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari banjir. Tanaman akan menancapkan akar ke dalam tanah sehingga lubang yang dihasilkan akar tersebut menjadi jalur air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. Dengan adanya tanaman di sekitar rumah dapat melancarkan penyerapan air yang akan menjauhkan lingkungan dari banjir. Selanjutnya, tidak menebang pohon secara liar. Pohon atau tumbuhan berperan penting untuk menyerap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi memicu terjadinya banjir. Selain itu, penebangan hutan yang dilakukan secara liar juga bisa meningkatkan risiko tanah longsor. Bencana longsor terjadi karena tidak mempunyai tanah untuk menahan beban dari air yang terus-menerus menerpa. Kondisi ini yang akan semakin parah jika lokasinya berada di sekitar tebing yang curam. Selanjutnya, membersihkan lingkungan bercara bersama, yaitu gotong royong, merupakan adat istiadat tolong-menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan, berdasarkan efisiensi praktis dan pula efektif bekerjasama lainnya. Tujuan bergotong royong yaitu untuk mengajak kita semua untuk selalu bekerja sama
untuk lebih meningkatkan kebersamaan. Gotong royong membersihkan lingkungan perkarangan sekitar merupakan salah satu upaya agar lingkungan tetap bersih, yang mana dengan secara gotong royong pekerjaan kita akan mudah.